Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 2318034. Di video ini saya akan mempraktekkan atau melakukan kegiatan praktikum mata pelajaran IPA kelas 3 tema 3 subtema 1, yaitu mengenai perubahan wujud suatu benda. Nah, saya jelaskan dulu. Benda itu dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat itu sendiri contohnya seperti pulpen. Ini bentuknya tetap, ini kan bentuknya tetap ya, bisa dilihat dan bisa dipegang. Kemudian tidak bisa dimampatkan seperti contohnya itu kertas. Tidak bisa dimampatkan, maksudnya jika ini kertas disobek, bentuknya pun masih tetap kertas. Nah, ini yang dimaksud dengan benda padat. Kemudian benda cair. Benda cair itu sendiri contohnya adalah air. Air yang sudah ada di depan saya ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, air itu bisa dilihat. Air bisa dilihat. Ini jelas ini bentuk air. Ada air, ini air benih biasa. Kemudian air itu tidak bisa dipegang. Walaupun kita mau menggenggam seperti apapun, air ini tidak bisa dipegang karena air merupakan benda cair. Nah, kemudian air ini bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Seperti contohnya ini, air yang dimasukkan di dalam gelas plastik ini bentuknya akan seperti gelas plastik. Kemudian air yang dimasukkan ke dalam toples seperti ini bentuknya seperti toples kan. Kemudian benda cair ini bisa melalui celah-celah kecil, memenuhi celah-celah kecil seperti ini. Ada saringan teh ya, kita tuangkan. Nah, benda cair ini bisa melewati celah-celah kecil seperti tadi. Kemudian yang terakhir adalah benda cair itu dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Saya contohkan dengan ini saja. Ini ibarat tempat yang tinggi dan ini tempat yang rendah ya. Kita alirkan. Maka benda cair ini akan mengalir ke tempat yang rendah. Nah, seperti itu penjelasan sifat-sifat dari benda cair. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Benda gas itu memiliki ciri-ciri memenuhi ruangan, tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan, dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya bisa balon yang kita tiup, itu contoh dari bentuk benda gas. Saja kita langsung menginjak praktikum perubahan wujud benda seperti membeku, mencair, menyublim, menguap, dan lain sebagainya. Seperti ini. Selamat menyaksikan. Nah, percobaan pertama kita akan mempraktikkan mengenai perubahan wujud benda membeku. Nah, bahan-bahan yang ada di foto barusan ini langsung kita praktekkan ya. Kita membuat benda yang padat, dari cair berubah menjadi padat seperti ini. Ambil plastik yang telah disediakan, kemudian tuangkan air ke dalam plastik tersebut seperti ini. Lalu tali plastik ini menggunakan karet yang telah kita temukan di tali ya guys. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan ke dalam freezer. Nah, setelah dimasukkan ke dalam freezer, air yang tadinya benda cair menjadi benda padat seperti ini, dinamakan es batu. Ini kita masukkan ke dalam wadah yang telah disebutkan di alat dan bahan tadi, supaya tidak mencair kemana-mana. Nah, benda cair yang menjadi padat itu disebut dengan membeku. Seperti contohnya tadi, ini.
Ini yang belum dimasukkan ke dalam freezer, masih berbentuk cair kan. Nah, ini yang sudah dimasukkan menjadi padat dan keras. Padat dan keras. Kemudian percobaan yang kedua yaitu mengenai mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair, seperti ini. Seperti bahan-bahan yang telah ada di foto sebelumnya, ada lilin, ada korek api, dan ada piring kecil. Nah, di sini kita akan membakar lilinnya. Siapkan lilin, kemudian bakar menggunakan korek api. Nah, setelah menyala, kita teteskan cairannya ke dalam piring kecil supaya tidak menetes kemana-mana. Nah, padat ke cair. Bisa dilihat cairannya. Nah, ini cair ya. Nah, percobaan ketiga yaitu menguap. Menguap itu sendiri bahan-bahannya atau alatnya sudah disebutkan di foto yang sebelumnya, yaitu terdapat panci, kompor, dan air. Nah, pertama-tama kita meletakkan atau menuangkan air ini ke dalam panci. Nah, ini ya, tuangkan. Kemudian air yang di dalam panci ini direbus menggunakan kompor. Tuangkan panci di atas kompor, kemudian nyalakan apinya supaya keluar api. Tunggu hingga mendidih. Nah, kita lihat airnya sudah mendidih. Kemudian angkat panci. Matikan kompor dulu ya. Angkat panci. Uap dari air tersebut. Ini benda cair menjadi gas atau menguap. Nah, kemudian percobaan yang keempat adalah mengembun. Mengembun itu sendiri membutuhkan alat seperti panci, kemudian air, lalu gelas, dan tutup gelas. Pertama-tama kita siapkan panci terlebih dahulu, lalu tuangkan air ke dalam panci ini. Kemudian rebus air yang di dalam panci ini menggunakan kompor. Di atas kompor yang sudah terisi dengan air, kemudian kita nyalakan kompor supaya keluar api. Kita tunggu hingga mendidih. Nah, sudah mendidih ya, kita angkat. Lalu tuangkan air yang sudah direbus ini ke dalam gelas. Ini sudah kelihatan mengembunnya ya. Nah, kita tutup sebentar. Kita tunggu. Setelah kita tutup, kita buka lagi. Ini lihat embunnya. Nah, dari uap menjadi air. Ini dinamakan dengan mengembun. Atau yang terakhir itu adalah menyuplip. Di sini memerlukan alat dan bahan seperti kapur barus, kemudian plastik, lalu batu, dan yang terakhir adalah piring kecil. Nah, pertama-tama kita masukkan kapur barus ke dalam plastik ini. Nah, setelah dimasukkan, kita tumbuk kapur barus menggunakan
batu. Nah, setelah hancur, kita letakkan kapur barus ini di piring kecil di udara terbuka. Nah, lama-kelamaan kapur barus yang telah kita haluskan tadi, jika diletakkan di ruangan terbuka seperti ini saja, ini lama-lama akan mengecil dan akan hilang. Itu dinamakan dengan menyublim. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.